profil beliau. Pak Juneman adalah dosen di jurusan Psikologi Universitas Bina Nusantara Jakarta. Dalam publikasi artikel internasional, Pak Juneman sangat berpengalaman. Beliau adalah reviewer pada beberapa jurnal internasional. Kemudian dalam pengelolaan jurnal, Pak June juga adalah asesor akreditasi jurnal ilmiah. Jadi teman-teman yang berkecimpung dalam pengelolaan jurnal, Pak Juneman adalah asesor dari kita. Kemudian dalam menulis, Pak Juneman sudah menghasilkan 28 artikel yang terindeks di Scopus. Indeks saat ini adalah 4. Ya, itu profil singkat dari beliau dan kita akan mengikuti materi nanti dari Pak Juneman. Saya sapa beliau. Selamat sore Pak June. Ya, selamat sore Mas Sultan. Wah, dan teman-teman ketemu kita ini. Baik, ya. Langsung saya beri kesempatan ke Pak June untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore pada Bu Indria, selaku Ketua PPJB SIP, kemudian Mas Sultan selaku moderator, dan teman-teman Pak Winci, Mas Wahyudi, Pak Kundaro, selamat sore Pak. Ya, izinkan saya untuk berbagi. Pak Sultan mohon dibuka share-nya ya. Saya belum bisa. Belum co-host ya. Ya, iya. Teman-teman yang operator mohon dibantu untuk jadikan Pak Juneman sebagai co-host. Baik. Baik, saya kebagian tugas ini dari PPJB SIP untuk menyampaikan soal metode pembahasan dan kesimpulan. Ini tadi sudah dibacakan oleh Mas Sultan, ini resume saya dan blog saya, kalau ada teman-teman nanti mungkin mau berkunjung. Dan materi hari ini juga nanti malam akan saya unggah di blog ini ya. Saya dari psikologi, Bapak Ibu, cuma memang meminati persoalan-persoalan soal bahasa gitu ya, dan sempat menulis juga sebuah artikel mengenai bahasa sebagai praktik sosial gitu. Ini artikel tahun 2010 ya, karena saya lihat bahasa dan psikologi ini bisa berkolaborasi ya dalam research maupun dalam praktek seharian ya, memberikan rekomendasi yang perlu ya. Sebagai contoh sekarang sedang dipersoalkan ya kata-kata yang digunakan dalam sosialisasi kesehatan kita, seperti penggunaan kata protokol gitu, apakah itu dipahami oleh masyarakat bawah begitu ya, dan hal-hal lain lah apa yang bisa menjadi refleksi kita begitu. Baik, saya akan mulai dengan persoalan epistemologi, metodologi, dan metode, karena metode itu tidak terlepas dari ini begitu ya, dari epistemologi gitu ya. Mungkin Ibu Bapak pernah mendengarnya ketika belajar tentang filsafat ilmu ya. Kalau dalam filsafat itu kan ada 3 cabang ya Ibu Bapak ya. Yang pertama adalah ontologi, mengenai hakikat sesuatu ya, kemudian epistemologi, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan epistemologi ini kemudian diturunkan ke dalam metodologi dan metode. Nah, kenapa saya mau mulai dari sini? Karena bagi saya metode itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memperlakukan realitas. Saya ambil sebuah contoh sederhana, sebuah contoh konkret. Sebagai contoh, pahlawan misalnya, atau hero ya. Pahlawan itu ada atau tidak? Pertanyaan sederhana ya, pahlawan itu ada atau tidak sebenarnya? Eksis atau tidak? Ya. Kita ambil contoh misalnya seseorang bernama Osama misalnya ya. Ini contoh saja Bapak Ibu, Osama ya. Nah, mungkin Osama bagi rakyat Amerika itu dianggap teroris ya. Bukan pahlawan, tapi mungkin bagi followersnya itu Osama adalah pahlawan.
Tapi pertanyaannya jadinya adalah apakah pahlawan itu ada atau tidak? Ya. Ternyata adanya pahlawan itu adalah konstruksi kita, ya. Adanya di mind kita, adanya di interaksi sosial kita, gitu ya. Beda dengan batu, Bapak Ibu ya. Batu kalau kena kita terasa sakit ya. Rasa sakit itu bukan konstruksi sosial, rasa sakit itu memang kita rasakan gitu ya. Tapi beda dengan Robin Hood, itu pahlawan atau orang yang melanggar hukum, misalnya Robin Hood, ya kan, yang mengambil harta dari orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin, gitu kan ya. Nah, hal-hal semacam itu akan mempengaruhi metode, ya, menurut saya. Ketika kita menggunakan pendekatan yang sifatnya tadi ya, ilmu-ilmu yang sifatnya alam tadi ya, memperlakukan batu itu eksis ada di luar kita. Ya, maka kita akan memperlakukan partisipan penelitian kita itu juga dengan adanya jarak gitu ya. Bapak Ibu mungkin nanti akan mengetahui ya, atau sudah mengetahui bahwa ada perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Ini maksud saya berbicara di sini. Ketika kita berbicara penelitian kuantitatif, maka kita diminta untuk objektif, diminta untuk berjarak dengan partisipan penelitian kita. Tetapi ketika kita menggunakan riset kualitatif gitu ya, itu harus tergambar di dalam tulisan publikasi ilmiah kita bahwa kita memiliki derajat keterlibatan atau engagement dengan partisipan kita. Nanti kita akan lihat lebih konkret gitu ya. Jadi metodologi adalah turunan dari epistemologi dan metode adalah turunan dari metodologi. Saya tidak akan berpanjang di sini ya. Pokok persoalannya adalah apakah metode yang kita gunakan nanti itu menjawab rumusan masalah kita ya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ingin meneliti nih ketangguhan dari para ibu yang menjadi single parent misalnya gitu ya. Itu cocokkah menggunakan kuesioner ya, cocokkah dengan menyebarkan kuesioner ya, melakukan survei ya kan, paradigma apa yang mau kita pakai gitu ya, apakah kita mau menggunakan paradigma positivis ini, kuantitatif ini dengan memberikan kuesioner dengan skala Likert, atau kita mau menggunakan paradigma interpretivis atau konstruktivis gitu ya, untuk menjawab masalah tadi gitu ya, atau research question tadi, ingin mengetahui dinamika ketangguhan batin para ibu yang menjadi single parent misalnya. Gitu ya. Ini bukan persoalan sederhana karena saya kira banyak naskah, artikel di jurnal itu, kesalahan di metode itu berawal dari kesalahan penggunaan paradigma yang tidak mampu menjawab research problem atau tidak exact menjawab research problemnya begitu ya. Ada juga misalnya beberapa penulis itu, kemudian ini Bapak Ibu lihat ya, paradigma di tabel 2 ini berimplikasi pada metode, dan metode berimplikasi pada tools pengambilan data gitu ya. Nah, kemudian yang sering terjadi adalah antara paradigma dan metode pengambilan data itu tidak nyambung, karena kalau di bagian metode itu kan suka ada tuh paradigma dan desain penelitian ya, yang paling atas itu ya. Nah, misalnya mengatakan, saya menggunakan paradigma transformatif, ya, tapi ternyata tools pengambilan datanya adalah menggunakan tes atau menggunakan kuasi eksperimen. Nah, itu kan cross, Bapak Ibu ya, cross, tidak nyambung gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam hal metode ya. Akan panjang sekali pembahasan filosofis tentang metode, tapi tentu saja saya hanya akan menyebutkan saja beberapa paradigma di sini yang besar-besar gitu ya, yaitu positivis ya, yang kemudian berimplikasi pada metode kuantitatif ya, menggunakan eksperimen, tes, ya, skala. Kemudian ada paradigma interpretivis, konstruktivis ya. Kemudian metode pengumpulan datanya ada wawancara, observasi, visual data analisis ya. Kemudian ada paradigma transformatif yang ingin berpartisipasi mengubah kenyataan gitu ya. Jadi bagi paradigma konstruktivis ini kita tidak cukup explaining something, menjelaskan sesuatu ya. Kalau explaining something itu paradigmanya positivis.
Kita tidak cukup memahami suatu fenomena, itu paradigmanya interpretivis, tapi kita juga harus transformatif ya. Sambil meriset, riset kita itu harus mengubah masyarakat atau orang yang kita riset. Jangan sampai habis manis sepah dibuang. Saya pernah dengar mahasiswa salah satu PTN itu pada suatu kali itu mengeluh, bukan mahasiswa, warga sebuah desa yang didatangi oleh mahasiswa sebuah PTN, ya, itu mengeluh karena katanya mahasiswa ini hanya datang meneliti, kemudian meninggalkan situs penelitiannya itu, meninggalkan mereka. Kemudian mereka bertanya-tanya, terus lo datang ke sini ngapain gitu? Mau apa manfaatnya buat saya gitu kira-kira ya. Nah, paradigma transformatif itu pingin supaya riset kita itu sambil kita lakukan, sambil kita memperbaiki ya, memberikan edukasi, memberikan intervensi sosial dan sebagainya ya. Itu mungkin yang masuk nanti golongan action research atau penelitian tindakan gitu ya. Kemudian ada paradigma pragmatik, ini yang menggunakan mixed method ya, ada kuantitatif dan kualitatif digabungkan, yang penting bisa menjawab persoalan penelitian. Nah, di tabel 1 Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada berbagai macam metode gitu ya di dalam penelitian kualitatif ini ya. Saya agak berfokus di penelitian kualitatif karena saya lihat sebagian Ibu Bapak dari ilmu humaniora, bahasa begitu ya. Ada begitu banyak ya paradigma di dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif ya. Yang kuantitatif itu yang positivis ini, yang 3 ini sudah yang 2 di tengah ini kental nuansa kualitatifnya ya, interpretivis dan transformatif, sedangkan yang pragmatik ini mixed method. Tetapi yang saya sering temukan ketika mereview jurnal itu adalah di bagian metode teman-teman menulisnya deskriptif kualitatif gitu, menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan itu. Nanti saya akan ambil contoh sampel beberapa artikel jurnal begitu ya. Siogianya Ibu Bapak ketika menulis metode atau bahkan sebelum melakukan penelitian itu sudah menentukan masalah apa yang ingin ku jawab dan paradigma apa yang ingin kupakai, sehingga nanti berimplikasi pada apa yang kulakukan pada saat penelitian di lapangan, dan itulah yang ditulis di bagian metode di dalam artikel penelitian kita gitu ya. Jadi kita tidak mencocok-cocokkan penelitiannya sudah berlangsung, kita jadi kebingungan apa ya paradigmanya ya yang sebelumnya saya lakukan ini, apa masuk positivis, apa masuk interpretivis ya. Padahal perencanaan penelitian itu harus mulai dari paradigma itu gitu ya. Nah, ini step-step yang salah satu referensi tunjukkan gitu ya. Tentu berawal dari problem ya, research problemnya apa. Tadi saya ambil contoh misalnya mau meneliti single parent misalnya, atau ingin meneliti orang-orang yang terkena penyakit langka gitu ya, dinamika kognitif, afektif, ya, konatifnya seperti apa begitu ya. Tentukan dulu paradigma apa yang akan kupakai gitu kan ya, sampai dengan menentukan pendekatannya gitu ya. Kalau misalnya positivis ya ada pendekatan, ada metode korelasi, ada metode eksperimen ya, seperti itu tercantum di sini ya. Kemudian lakukan literatur review sampai dengan ya ini menurun terus sampai dengan pengumpulan data. Jadi kalau dari bagian ini Bapak Ibu ya, kita bisa melihat bahwa tidak mungkin kita melakukan suatu pengumpulan data tanpa kita berawal dari paradigma yang ingin kita gunakan. Nah, ini yang sering miss dan penulis sering kebingungan ketika menulis bagian metode. Padahal jurnal-jurnal internasional itu menghendaki kejelasan. Ya. Oke, ya. Jadi paradigma itu implikasinya mengalir sampai pengambilan data, sampai dengan sampling, ya, sampai dengan di mana kita melakukan penelitian, gitu ya. Sampai dengan analisis data dan menulis temuan dan kesimpulannya. Ya. Oke, ini hanya lintasan sejarah saja, nanti Ibu Bapak mungkin bisa baca, saya tidak akan bahas gitu ya. Oke, nah pokok penting dari penulisan metode itu apa sih? Pertama tadi saya sudah ungkapkan kejelasan paradigma gitu ya. Yang kedua adalah apakah metode penelitian saya itu bisa diulang oleh siapa? Oleh pembaca, oleh orang lain, tanpa pembaca itu harus menghubungi kita sebagai penulis gitu ya. Jadi kalau pengen tahu sebuah metode
penelitian di sebuah artikel itu baik atau tidak, salah satu indikatornya adalah keterbukaan. Ya, karena dalam riset tidak boleh ada yang namanya misteri. Ya. Dalam riset, setiap orang boleh meragukan penelitian orang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ragu terhadap penelitian Mas Sultan? Mas Sultan menemukan sebuah hubungan negatif antara social rejection dengan self-esteem. Ya. Semakin seseorang ditolak secara sosial, harga dirinya semakin jatuh. Ya. Kemudian saya meragukan penelitian Mas Sultan. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Yang perlu saya lakukan adalah mereplikasi, mengulangi penelitian Mas Sultan. Ya kan? Ya. Bagaimana saya bisa mengulangi penelitian Mas Sultan? Kalau Mas Sultan dengan sangat jelas menuliskan metodenya, alat yang digunakan apa, analisisnya bagaimana, softwarenya apa, ya, perginya kemana, rekrutmennya caranya bagaimana. Ya. Kalau saya mengulangi semua prosedur Mas Sultan dan menemukan hasil yang sama, maka berarti temuan Mas Sultan, metode Mas Sultan itu memang disebutnya kukuh, ya, robust, gitu ya. Tapi kalau saya menemukan hasil yang berbeda, ya, berarti mungkin perlu studi lebih lanjut, ya, studi lanjutan. Hasilnya belum robust, belum kokoh. Nah, banyak dari kita itu tidak tidak cukup rinci menulis metode, sehingga kalau orang mau mengulangi penelitian kita dia bingung gitu, atau dia harus menghubungi kita lewat email begitu ya. Kuesioner harus rinci Bapak Ibu sehingga bisa diikuti oleh orang lain. Nah, jadi salah satu indikator kualitas penulisan bagian metode adalah replicability. Ya, sejauh mana ini bisa diulangi oleh orang lain. Ya. Nah, dalam psikologi dan linguistik saya kira saya akan tunjukkan juga ada yang namanya krisis replikasi. Ya. Krisis replikasi itu adalah ada Bapak Ibu teori-teori yang kesannya sudah stabil dalam bidang ilmu sosial, ya, dalam bidang ilmu psikologi, ya. Tapi ketika diragukan orang dan dicoba di berbagai setting, diulangi, maksudnya direplikasi, ternyata menemukan hasil yang berbeda. Ya. Kami di psikologi ada sebuah teori, katanya kalau Anda lagi sedih nih, coba tersenyum. Ya. Mungkin caranya dengan memasukkan pulpen digigit gitu ya. Nah, kalau sudah membentuk wajah seperti ini, nanti rasakan ada emosi positif ya, kegembiraan gitu ya. Itu cukup stabil waktu itu teori ini ya. Tapi kemudian ada orang meragukan itu dan mereplikasi penelitian yang sama dengan prosedur yang sama. Ternyata tidak ditemukan hasil yang konsisten gitu. Ya. Kemudian ada beberapa hasil lain, misalnya mencuci tangan bisa menghapus rasa bersalah gitu. Itu pernah ada eksperimen di bidang psikologi seperti itu. Kemudian dicoba di berbagai setting, ternyata itu tidak benar. Jadi Bapak Ibu, dunia keilmuan kita itu sebenarnya khususnya di bidang ilmu sosial ya Ibu Bapak itu banyak dilanda oleh krisis replikasi. Ya, banyak teori-teori besar, teori-teori hebat itu mulai diragukan kebenarannya. Makanya kalau kita tanya teman-teman kita yang sedang S3 di Eropa di bidang ilmu sosial, mereka banyak yang disertasinya itu khusus kerjaannya itu labnya mahasiswa S3-nya itu hanya mereplikasi saja. Jadi belum beranjak ke soal kebaruan ya, tapi bereplikasi saja sudah merupakan nilai tersendiri. Sebab apa? Kalau misalnya sebuah teori yang besar yang diyakini kebenarannya itu ternyata tidak benar secara ilmiah, ya kan? Itu kan dampaknya ke kejiwaan seseorang, ke keperilakuan seseorang, kemudian ke uang yang dibelanjakan pemerintah atau lembaga swasta untuk mendanai sebuah proyek intervensi misalnya, gitu ya. Jadi bagi saya replikasi itu pun merupakan sebuah nilai lebih, gitu ya, bukan hanya soal kebaruan saja begitu. Di dalam ilmu bahasa juga ini sebuah jurnal namanya Language Learning, itu juga ada sebuah edisi khusus mengenai multi-site replication gitu ya. Dan didanai secara khusus oleh Language Learning Research Grant gitu ya. Jadi ini merupakan isu yang penting replikasi ini. Nah, replikasi ada dua macam Ibu Bapak. Pertama adalah exact replication, yang kedua adalah conceptual replication. Saya ambil contoh yang exact replication itu yang saya ceritakan tadi. Misalnya saya meragukan penelitian Mas Sultan,
maka saya mengulangi secara persis alat yang dipakai Mas Sultan, prosedur yang dipakai Mas Sultan, kelompok usia yang diteliti Mas Sultan, ya, lokasi yang diteliti Mas Sultan, saya ulangi secara persis. Itu namanya exact replication. Kalau conceptual replication itu konsepnya saja ya yang ingin diuji ulang. Misalnya tadi ada hubungan negatif antara social rejection dengan self esteem. Oke, sudah ada nih penelitiannya. Menggunakan apa? Menggunakan kuesioner misalnya, ditemukan korelasi negatif. Oke. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengulanginya dengan menggunakan eksperimen laboratorium. Nah, metodenya sudah berbeda ya. Tadi kan korelasi menggunakan survei, ini menggunakan eksperimen laboratorium. Nah, ini namanya conceptual replication. Konsepnya ingin diuji ulang, tapi metodenya boleh berbeda gitu ya. Mungkin juga alat ukur self esteem yang dipakai di sana tidak saya pakai lagi, saya mau pakai alat ukur baru ya, self esteem yang baru atau yang saya temukan dari pre-existing journal gitu ya. Itu namanya conceptual replication. Jadi bicara soal replikasi dan kebaruan, bagi saya dua-duanya penting gitu ya. Tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Tapi catatannya adalah kalau ibu bapak ingin melakukan replikasi, replikasinya perlu lebih hebat dalam tanda kutip. Misalnya, kalau Mas Sultan meneliti tadi sampelnya 200. Kalau Bapak Ibu mereplikasi meragukan penelitian Mas Sultan tapi sampel Bapak Ibu 30, ya bagaimana gitu kan ya? Bapak Ibu harus lebih besar sampelnya begitu, ya. Mas Sultan hanya meneliti di Jawa Barat, ya misalnya menemukannya. Saya mau replikasi ya saya replikasi Jawa Barat dan Papua misalnya seperti itu, ya. Jadi dua-duanya ini berpeluang untuk diterima di jurnal internasional. Oke, ini ada contoh juga ya tentang replicability ya. Nah, bagaimana sebuah penulisan di bagian metode supaya bisa direplikasi? Intinya cuma satu ya, harus terperinci penulisan metode itu. Termasuk ketika ibu bapak mengatakan saya melakukan proses coding. Ya kan? Ini kan sering dipakai nih, saya melakukan proses coding, diklaim ya oleh kita sebagai penulis. Bagaimana coding itu dilakukan? Itu yang sering saya tanya juga kepada penulis, harus dirinci. Nah, ini kalau misalnya salah satu konsep dari Boyatis ini begitu ya, dia bikin tabel seperti ini, ada code label, definition dari kodenya ya, kemudian description-nya, kualifikasinya dan contohnya gitu ya. Ini kan kalau contoh ini kan maksudnya dari transkrip wawancara atau transkrip observasi ibu bapak ya kan, penggalannya diambil, nanti ibu bapak mau mengkodenya sebagai apa? Oh, mau mengkodenya sebagai fear of rejection, oh mau mengkodenya sebagai feeling inferior begitu ya. Nah, tabel 1 seperti ini ibu bapak perlu ada di dalam section metode gitu loh. Jadi jangan hanya mengklaim bahwa saya melakukan coding, tapi contohnya, contoh codingnya itu bagaimana? Oh, labelnya seperti ini. Definisi kode dari fear of rejection adalah ini. Deskripsinya seperti ini. Yang termasuk fear of rejection seperti ini. Yang bukan termasuk fear of rejection adalah itu. Ditulis di sini qualification or exclusion. Dan contoh dalam transkrip wawancara saya adalah begini. Ya. Nah, ini contoh lain gitu ya. Ini hanya mengambil satu baris gitu ya, dijadikan seperti ini, code, definition, inclusion, exclusion criteria dan contoh. Kayaknya ini udah agak standar gitu ya untuk menunjukkan bagaimana proses coding. Oke, termasuk Bapak Ibu, apakah kode yang saya pakai dalam penelitian kualitatif itu dapat dipertanggungjawabkan nggak, reliable nggak? Itu juga ada metodenya untuk menguji misalnya iterator reliability begitu ya. Ada caranya ya. Saya lihat ini hanya mengutip saja dari sebuah artikel jurnal internasional ya. Misalnya Bapak Ibu lihat di sebelah kanan sini di tabel 3 ini ada coder 1, coder 2, coder 3 gitu ya. Jadi bisa saja coder ya yang mengkode transkrip wawancara kita itu ada 2 orang ya. Tapi sebaiknya 2 orang ini ngikut kita melakukan penelitian, terjun ke lapangan. Ya. Jangan sampai yang mau mengkode ini tidak pernah ikut kita melakukan penelitian kualitatif. Ya. Itu berarti kita sudah melanggar paradigmanya. Paradigmanya itu nanti jadi positivis. Kalau positivis boleh yang mengkode itu tidak terlibat dalam proses penelitian boleh. Tapi kalau paradigmanya adalah konstruktivis, ya, interpretif,
ya orang yang melakukan kode terhadap transkrip wawancara ya harus ikut dalam proses penelitian itu. Oke. Nah, itu satu hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa bahwa penulisan metode perlu terperinci sehingga orang bisa mengikuti, gitu ya. Oke, saya akan mulai lagi dengan desain ya, desain penelitian, gitu ya. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa desain penelitian itu dipengaruhi oleh paradigma, ya kan? Nah, tapi saya ingin tekankan satu hal lagi, harus ada rasional untuk pemilihan desain penelitian. Saya ambil sebuah contoh artikel di Journal of Sociolinguistics ya, judulnya Learning Language Regimes gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, dia mengklaim penulisnya itu menggunakan metode etnografi. Tapi dia menguraikan dulu kenapa etnografi ini cocok untuk penelitian ini gitu ya. Kemudian ya dia teruskan tuh ke paragraf-paragraf ke bawahnya ya. Kenapa meneliti anak-anak dalam konteks learning language regime ini ya cocok menggunakan metode menggunakan etnografi gitu ya. Oke. Nah, contoh lain gitu ya. Ini ada sebuah penelitian di jurnal Electronic Markets ya. How do business model tool facilitate business model exploration, evidence from action research. Ya, ini menggunakan action research, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini di bagian metodenya dia tulis seperti ini. We opt for action research rather than design science research since we. Nah, jadi ada alasannya kenapa dia menggunakan action research dan bukan design research yang lain gitu ya. Kadang-kadang itu perlu juga Bapak Ibu untuk menunjukkan penguasaan Bapak Ibu terhadap desain penelitian, membandingkan, oh saya nggak pakai desain ini, saya pakainya desain itu karena ini gitu ya. Jadi dinyatakan di dalam penulisan metode itu ya. Nah, kita kenal misalnya di dalam metodologi kualitatif yang umum itu ada beberapa jenis penelitian seperti grounded theory, etnografi, fenomenologi ya. Bapak Ibu nanti tinggal dilihat aja ya, kita perlu mempelajari ini gitu ya, sehingga nanti penulisan metode tidak melulu deskriptif kualitatif, tapi kita sekarang sudah bisa bilang bahwa saya menggunakan fenomenologi gitu ya. Di sini saya menyajikan contoh-contohnya ya, saya kutip dari sebuah sumber gitu ya. Contoh research question-nya untuk grounded theory apa, untuk etnografi apa ya, fenomenologi apa. Kemudian metode penyelidikannya ya, apakah menggunakan FGD, apakah pakai interview ya. Kemudian nanti hasilnya kira-kira seperti apa itu ya, masing-masing model ini nanti Bapak Ibu silakan untuk melihatnya. Ya. Oke, jadi ini tadi saya ulangi sekali lagi bahwa kita punya berbagai paradigma ya, positivis, kemudian kritikal. Kritikal ini sama dengan transformatif tadi ya, bahwa kita riset tidak boleh hanya sekedar menjelaskan, memprediksikan atau memahami, tapi juga mengubah kenyataan di lapangan. Ini mirip nih paradigma kritis dengan transformatif ya. Kemudian yang interpretif ini yang memahami ya. Oke, Bapak Ibu lihat bahwa metode-metodenya itu diturunkan dari paradigmanya ya. Baik ya, ini saya lanjutkan saja ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu memahami ini ya, sehingga kita bisa mengukur keterperincian metode yang kita gunakan gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke sebuah jurnal ilmiah yang dominansi artikelnya adalah artikel penelitian kuantitatif, kita mesti membaca apa yang diharapkan ya. Sebagai contoh, kalau kita membaca sebuah jurnal ilmiah nih banyak isinya eksperimen-eksperimen ya di lab menggunakan manipulasi eksperimental, menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah sebenarnya adalah hubungan sebab akibat ya. Jadi ingin diketahui hubungan kausal variabel X, Y, Z itu bagaimana sih begitu ya. Ini saya ambil contoh sederhana gitu kan ya. Ada sebuah gejala Andi membanting pintu gitu ya. Maka paradigma positivis itu sangat berminat untuk menjelaskan kenapa Andi membanting pintu ya. Maka dia akan mengatakan, "Oh, Andi membanting pintu karena dia mengeluarkan energi di atas rata-rata untuk tindakan membanting pintu, ya kan? Kemudian ini menyebabkan apa? Hal ini menyebabkan pintu bergerak lebih cepat. Kalau pintu bergerak lebih cepat, menyebabkan apa lagi?
menghasilkan tumbukan yang keras antara pintu dengan tiang sanggahan pintu, suara keras, lampu-lampu berayun dan sebagainya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah jurnal ilmiah yang menggunakan paradigma kuantitatif, khususnya positivistik ini, yang ideal adalah menyajikan hubungan sebab akibat ini. X mempengaruhi Y mempengaruhi Z, Z mempengaruhi A, Z mempengaruhi H, dimediasi oleh A, dimediasi oleh B, dimoderasi oleh variabel C, gitu ya. Itu yang dikehendaki di dalam paradigma positivis. Ya. Tapi kalau misalnya paradigmanya adalah interpretivis dan konstruksionis, gitu ya, maka mungkin penjelasannya akan lebih holistik gitu ya. Biasanya orang-orang yang menggunakan pendekatan yang lebih holistik, dia akan mengatakan sesuatu yang lebih menyeluruh. Oh, Andi membanting pintu karena ia tersinggung gitu. Nah, bisa dibedakan ya dengan yang tadi ya. Kalau tersinggung di paradigma positivis itu orang bingung tersinggung. Orang positivis tidak bisa memahami tersinggung itu apa. Tersinggung itu terlihat dari apanya? Oh, tekanan darahnya, aliran darah di otaknya, apakah dari keringatnya, tersinggung terlihat dari matanya atau apanya. Positivis harus menjelaskan seperti itu. Tapi kalau orang yang interpretivis, dia akan menggunakan sesuatu konstruk yang lebih menyeluruh. Tersinggung itu nanti jejaring maknanya itu apa, ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang dilaporkan ya? Ini saya ambil contoh lagi. Misalnya ini ada sebuah studi tentang penelitian yang menggunakan grounded theory, ya. Nah, setiap langkahku adalah langkah yang terbuka. Intinya itu ya. Ini saya ambil contoh konkret Bapak Ibu dari sebuah artikel jurnal ini ya. Dia memaparkan metodenya itu dengan menggunakan sebuah katakanlah sebuah bagan alir ya, flowchart seperti ini digambarkan nih. Mulai dari research question-nya Bapak Ibu di paling atas, kemudian dia bilang saya mendapat ethical approval, kemudian saya melakukan purposive sampling. Dari purposive sampling ini saya tindak lanjuti dengan interview terhadap dental practice 1, dental practice 2, terus ke bawah saya melakukan coding, melakukan memo writing dan sebagainya gitu ya. Nah, ini lebih detailnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya kan. Terus sampai ke bawah gitu ya. Nah, yang seperti ini masih jarang saya temukan, bukannya tidak ada, tapi masih jarang saya temukan lebih-lebih di jurnal nasional kita, Ibu Bapak ya. Padahal langkah seperti inilah yang akan membuat orang lain lebih mudah melakukan replikasi terhadap penelitian kita. Oke. Kemudian Ibu Bapak lihat di sini dijelaskan di sini ya bahwa ini yang saya highlight warna biru ya. The initial question for dentist and practice staff are in additional file 1. Nah, kita seringkali mengatakan saya melakukan wawancara, tapi panduannya apa gitu ya. Kita seringkali berdalih, ya ini kan penelitian kualitatif, nggak ada panduan wawancara yang eksak seperti kuantitatif. Bapak Ibu, untuk kualitatif tetap ada initial question-nya. Nah, itu yang perlu dituliskan. Bahkan kalau cukup panjang initial question-nya itu seperti di sini dilampirkan saja yang namanya additional material ya. Additional file 1 Bapak Ibu lihat di kotak ini ya kan. Initial interview schedule ya kan. Additional file 2 question ya, edit to the initial interview schedule ya. Bahkan kalau pertanyaan wawancara Ibu Bapak berkembang itu juga ada attachment-nya di jurnal internasional itu, disajikan di situ ya. Karena banyak pertanyaan masuk ke saya ketika pelatihan, Pak, kalau saya metodenya dibuat terperinci jadi panjang dong Pak, padahal batasannya 6.000 kata, bagaimana itu? Solusinya adalah di additional material itu, di attach. Ya. Itu beberapa jurnal banyak jurnal memberikan opsi itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini yang saya berikan kotak merah, misalnya ya, location research-nya itu dipilih karena apa? Itu juga disebutkan, gitu ya. Kemudian diceritakan juga, oh saya pertama kali melakukan interview ini, kita dapat data yang banyak nih. Konsekuensinya apa? Kodenya jadi banyak. Nah, proses Bapak Ibu meringkas kode itu juga diceritakan di dalam bagian metode. Ya. Coding prosesnya itu diceritakan sampai menghasilkan fokus coding dan theoretical coding. Ya. Jadi
yang ada di sini Bapak Ibu yang saya tampilkan tabel-tabel tadi itu adalah tabel-tabel bukan di buku metodologi kualitatif ya, tabel-tabel yang memang ada di sebuah artikel jurnal internasional untuk menceritakan prosesnya ya. Nah, ini bicara soal kriteria siapa yang bisa mengcoding. Tadi saya sudah ceritakan kalau ada data kualitatif sebaiknya codernya itu memang mengikuti penelitian kita gitu ya. Oke. Kemudian di dalam penelitian kualitatif itu juga yang khas itu adalah proses refleksi ya. Maka ada yang namanya penulisan memo ya. Dan memo writing ini juga dituliskan di dalam bagian metode dari artikel penelitian Ibu Bapak gitu ya. Apa sih isinya memo writing? Isinya adalah refleksi si peneliti ketika berhadapan dengan situasi lapangan. Ya, saya berikan beberapa highlight misalnya di sini ya. This was quite an eye-opening interview. Ya, jadi si penelitinya merasa ketika mewawancarai dokter gigi yang menjadi partisipan penelitian itu, ini membuka pikiran nih, gitu ya. Ya dituliskan di situ ya. I definitely learned that, ya kan. So my question really is, jadi saya muncul pertanyaan apa ketika proses mengambil data itu ya, dituliskan di sini. Ini namanya memory writing gitu ya. Oke ya. Jadi ini akan membantu juga nanti pada saat data-data itu mulai digabungkan gitu ya. Oke, sekarang kita latihan ya. Ini beberapa artikel dari jurnal bahasa dari PPJBSIP ya. Ini sekaligus sebagai katakanlah autokritik ya Pak Sultan ya, autokritik gitu ya. Nah, ada sebuah artikel judulnya Kajian Semiotik dalam Ungkapan Politik Masyarakat Jawa ya. Terus saya lihat metodenya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau dibandingkan dengan ulasan saya tadi, kira-kira apa yang kurang? Apa yang masih perlu diperkaya, ditambahkan? Desainnya masih belum terarah betul, Pak. Ya, betul. Desainnya belum terarah, betul. Belum terperinci. Terus belum ada cerita tentang kenapa menggunakan pendekatan semiotik ya Pak ya di sini ya. Terus pendekatan semiotik bahasa dari Peirce ini diterapkannya bagaimana ya di lapangan ya. Urutan-urutan langkahnya bagaimana gitu kan. Kemudian di sini memang mengatakan menggunakan segitiga makna interpretasinya itu gitu kan ya. Tetapi yang disajikan di sini hanyalah teori segitiga makna itu, belum sampai menyentuh kalau di masyarakat Jati Batur, Kecamatan Gemolong ini segitiga makna ini aplikasinya ini bagaimana begitu ya. Ini yang masih kurang, masih perlu ditambah ya. Kemudian kita lihat lagi, ada sebuah artikel judulnya Ragam Konflik Sosial dalam novel Drupadi gitu kan ya. Oke, di sini disebutkan metode deskripsi analisis ya kan. Tetapi apa itu ya? Persisnya metode yang mana, paradigmanya apa dan kenapa itu dipilih belum ada gitu kan ya. Kemudian di sini banyak teori-teori tentang metode penelitian ya kan, mengutip dari Ratna mengatakan ya kan, Moleong mengatakan gitu kan ya. Tetapi bagaimana itu digunakan di dalam proses penelitian ya. Termasuk ini gitu kan, penelitian menggunakan studi literatur dan kualitatif deskriptif ya. Nah, ini hati-hati juga ya, kalau menggunakan studi literatur itu harus dibedakan dengan literatur review. Apa bedanya studi literatur sebagai sebuah data penelitian dengan studi literatur sebagai literatur review? Kalau Ibu Bapak melakukan penelitian kepustakaan, artinya mengambil data dari pustaka gitu ya, harus ditentukan dulu buku, jurnal, proceeding yang kualifikasinya seperti apa, ya harus ditulis di sini. Oh, dari tahun 1986 sampai 2007 yang memiliki kata kunci A, B, C diterbitkan oleh penerbit minimal anggota IKAPI misalnya. Itu harus dituliskan Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak ngaku bahwa saya melakukan penelitian kepustakaan, jangan hanya menulis seperti ini, saya melakukan studi literatur, tapi kriteria bukunya, kriteria jurnalnya, kriteria proceedingnya itu apa gitu ya. Oke.
Saya sekarang masuk ke bagian sampling ya. Ada berbagai jenis sampling, Bapak Ibu pasti sudah tahu lah ya, mempelajari dari berbagai buku metode penelitian. Di sini saya memberikan contoh-contoh konkret saja. Kalau misalnya convenience sampling itu contohnya misalnya asking all your neighbors about the best place to eat Mexican food ya. Jadi kalau pengen cari penelitian tentang best place untuk makan makanan Padang misalnya ya, convenience sampling berarti menanyakan seluruh tetangga ya, semudahnya ya, sampling semudahnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya snowball sampling ini bagaimana ya kan? Kalau teori base seperti apa? Ini terlalu banyak ya. Nanti Ibu Bapak silahkan meninjau contoh-contohnya ya. Nah, strategi sampling itu juga perlu diuraikan strateginya ya. Perlu diuraikan rinciannya. Ini saya ambil contoh nih dari sebuah artikel di jurnal PLOS ONE ya kan. Bapak Ibu lihat di sini mulai dari perumusan sampling frame sampai dengan data collection gitu ya. Sampai dia menggunakan Google Maps untuk menentukan lokasi sampel dan sebagainya, ya itu diterahkan dalam sebuah bagan alir seperti ini, ya. Dijelaskan ya, dan disebutkan kenapa pengambilan data atau sampling tersebut itu adalah yang terbaik menurut Bapak Ibu. Maka kalimatnya adalah bla 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 ini, ya kan? Jadi komunitas ini ya was the best source of this data. Komunitas inilah yang merupakan sumber data terbaik untuk rumusan masalah saya karena bla 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 gitu ya. Sampling strateginya harus disebutkan ya. Kemudian we wanted to ensure that the sample had ample variation across. Bapak Ibu juga bisa mengemukakan upaya Bapak Ibu untuk memperoleh kualitas sampel yang baik gitu ya. Oh, saya pengen memaksimalkan variasinya, maka saya melakukan begini, maka saya merekrut anggota kelompok X, Y, Z, gitu ya. Jadi proses rekrutmen itu jangan hanya implisit ada di kepala kita, harus dituliskan, ya. Dan itu menjamin pengambilan sampel yang baik kualitasnya. Kemudian saya melangkah ke alat, gitu ya. Nah ini masuk ke interview guide, gitu ya. Nah ini contoh interview guide, ya. Dari sebuah penelitian kualitatif, tetap ada Ibu Bapak dalam sebuah penelitian kualitatif, ya. Bahkan di bagian interview guide ini, di bagian metode ini disebutkan kenapa Anda memberikan butir-butir pertanyaan seperti ini. Sebagai contoh dia mengatakan, the purpose of this final question was to, jadi pertanyaan nomor 10 ini maksudnya begini loh. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan khusus, diceritakan alasannya, dari mana Bapak Ibu kepikiran butir pertanyaan itu pada saat melakukan wawancara, gitu ya. Kemudian masih di bagian metode ya, ada yang namanya validitas reliabilitas ya. Ini seringkali ini terdengar kuantitatif ya, terdengar kuantitatif, tapi dalam penelitian kualitatif pun ada ya. Mungkin Ibu Bapak sudah akrab dengan triangulasi ya, dengan refleksivitas ya kan, surprise dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak bisa menyajikan ini. Apa sih upaya triangulasi yang Ibu Bapak lakukan? Saya sering melihat teman-teman menulis saya melakukan triangulasi metode ya kan, tapi penjabarannya bagaimana ya? Kalau Ibu Bapak misalnya mengatakan oh saya melakukan triangulasi metode dengan menggunakan observasi, wawancara, dan FGD ya kan, harus didetailkan bagaimana tiga hal tersebut bisa berkonvergensi menghasilkan sebuah hasil penelitian ya. Pertanyaan dalam FGD apa, dalam wawancara apa, terus panduan observasinya bagaimana gitu ya. Oke. Kemudian saya masuk ke prosedur ya. Lagi-lagi prosedur ini harus diceritakan. Nah, istilah bracketing ini sering saya temukan nih, terutama bagi teman-teman yang melakukan penelitian fenomenologi ya. Bracketing itu kan maksudnya mengurung asumsi-asumsi yang kita miliki ya. Jadi seorang peneliti kualitatif kalau mau melakukan penelitian, masuk ke situsnya, berhadapan dengan partisipan, itu tidak boleh membawa prasangka dalam tanda kutip. Ya. Misalnya pengen meneliti kenapa sekumpulan orang melepas jilbab, misalnya gitu kan ya. Mungkin kita sebagai orang yang beragama, orang yang religius punya presumsi di sini ya. Oh, orang yang melepas jilbab itu adalah orang yang begini, begitu, begini, begitu gitu ya. Nah, dalam bracketing itu harus diwaspadai prasangka kita itu. Bahkan harus dinetralisir, harus dibikin minimal. Nah, usaha membuat minimal asumsi-asumsi kita supaya kita tidak bias ketika kita datang ke lapangan, itulah yang diceritakan di dalam proses
bracketing ini. Nah, menarik sekali di dalam penelitian ini, Bapak Ibu, reflexivity and bracketing ini penulis menceritakan dengan sangat rinci ketika dia merupakan seorang insider. Jadi dia ingin meneliti atlet renang, ya, dia sendiri berada di lingkungan atlet renang. Nah, lalu dia cerita, wah kalau begitu saya cukup familiar nih dengan atlet renang. Nah, supaya saya tidak bias, saya harus melakukan bracketing. Langkah-langkah bracketingnya itu mengambil jarak itu ya, mengambil jarak, bukan mengambil jarak dengan partisipan ya Bapak Ibu ya dalam penelitian kualitatif ya, tapi mengambil jarak dengan bias-bias pikiran yang saya miliki. Itu yang dimaksud dengan bracketing, ya. Bagaimana caranya kalau saya seorang insider yang sudah terlanjur akrab dengan setting penelitian, ya kan? Nah, di sini disebutkan cara-caranya begitu ya. Dan dia katakan tidak ada kok rumusan bracketing ya. Yang penting Bapak Ibu melakukan upaya ya, dan itu dicatat upayanya itu, di-record ya. Nah, di sini dikatakan bahwa si G ini, si peneliti ini, dia mengidentifikasi, mengenali asumsi-asumsi dia mengenai sensasi berenang itu seperti apa begitu ya. Karena nanti dia itu persis yang akan ditanyakan kepada para atlet renang. Jangan sampai nanti implicit assumption dia malah mempengaruhi hasil penelitian. Itu bukan suaranya partisipan penelitian, itu sebenarnya suara hatinya saya atau suara pikirannya saya, malah tercampur aduk di dalam hasil penelitian itu gitu ya. Nah, di sini diambil contoh juga si peneliti juga membaca beberapa literatur dan asumsi mengenai swimming dan swim coaching ya. Kemudian dia merefleksikan kesan-kesan yang dia miliki terhadap pengetahuan dia ya. Itu salah satu usaha dia. Kita hanya bisa mengambil jarak dengan bias pikiran kita kalau kita mengenali apa yang ada dalam pikiran kita, asumsi apa yang ada dalam pikiran kita. Bagaimana cara mengenali asumsi yang ada dalam pikiran kita? Salah satu caranya adalah membaca literatur di bidang itu. Dan kemudian mendaftarkan, oh saya sudah tahu ini, oh ternyata asumsi saya itu, dan sebagainya. Nah, kemudian saya bersedia mengambil jarak dari segala pengetahuan yang saya miliki itu. Nah, itulah yang disebut sebagai mengurung, ya, mengurung asumsi kita. Dan itu perlu dicatat, ya, perlu dicatat karena akan nanti digabungkan dengan data-data lain di dalam penelitian kualitatif kita. Ya. Nah, kita perlu meyakinkan pembaca intinya ya di dalam metode itu bahwa metode yang saya gunakan itu valid, metode yang saya gunakan itu masuk akal, bahwa metode yang saya gunakan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak bias. Maka dalam tulisan ini Bapak Ibu bisa melihat misalnya si G ini, G also engage with 3 further bracketing practices. Jadi seolah-olah dia pengen mengatakan si penulis ini, bracketing yang sebelumnya saya masih belum puas, mungkin pembaca masih meragukan saya, masih memiliki bias, saya ada metode bracketing lain yang saya tempuh yaitu 1, 2, 3. Sehingga nanti pembaca melihat, wah lumayan juga nih usaha si penulis atau peneliti melakukan bracketing. Saya boleh percaya dengan hasil penelitian ini, gitu kira-kira. Ya. Oke, saya lanjutkan saja ya. Nah, ini ambil contoh. Background keilmuan kita itu juga bisa mempengaruhi asumsi kita. Di sini dikatakan ada seorang peneliti meneliti sebuah masyarakat dan dia ketika melakukan coding dan mendiskusikan hasil penelitian dengan timnya, dia menggunakan kata warga, ya, citizen. Nah, kemudian temannya ada yang menegur, kamu menggunakan kata warga atau citizen tepat gak tuh? Kan nggak ada waktu kita melakukan penelitian. Itu jangan-jangan dipengaruhi oleh background ilmu politik yang Anda miliki gitu ya. Oh, seketika itu juga si peneliti tersadar. Oh iya ya, oh berarti political science yang saya pelajari ini mempengaruhi saya nih. Ya, kata warga ini akurat atau tidak? Silahkan dicek nanti gitu ya dengan teman-teman sejawat yang melakukan penelitian. Kalau misalnya tidak tepat, silahkan direvisi istilahnya. Kalau memang tepat ya boleh gitu ya. Tapi ini sebuah contoh yang baik dari peneliti. Ya, bahwa proses penelitian itu bisa sedetail itu dan diceritakan dinamikanya di dalam tulisan di bagian metode. Selanjutnya di bagian teknik analisis data ya, ini juga perlu diuraikan gitu ya. Misalnya kalau Ibu Bapak mengatakan saya menggunakan teknik analisis data dari Lefebvre ini gitu ya.
Nah, kenapa ini digunakan dalam konteks penelitian ini diceritakan? Ini yang saya highlight ya. Termasuk kalau ibu bapak menggunakan alat bantu ya. Sekarang sudah ada Atlas ya, .ti, kemudian ada NVivo, MaxQDA dan sebagainya gitu ya. Termasuk kalau bapak ibu menggunakan alat bantu itu silahkan diceritakan bagaimana ibu bapak menginput ya di dalam ke dalam software ini, kemudian outputnya diapain, diutak-atik begini, diutak-atik begitu, diputar begini, diputar begitu, itu semua harus diceritakan di dalam bagian metode. Ya. Selanjutnya di bagian hasil, ya, kalau tadi yang bagian lain saya lebih banyak cerita pendekatan kualitatif, di bagian hasil ini saya akan lebih banyak bercerita pendekatan kuantitatif. Ini dari sebuah artikel saya yang baru terbit ya, tentang rasa malu dan rasa bersalah ya dalam hubungannya dengan psychological contract gitu ya. Bapak Ibu, ya seperti Bapak Ibu lihat di sini, saya menyebutkan step-step yang saya lakukan ya. The main step of the methods of this study were ya, step 1 begini, step 2 begini, step 3 begini, dan saya uraikan 3.1 apa, 3.2 collecting data bagaimana, 3.3 analyzing data bagaimana. Nah, sebelum kita menganalisis data kan harus ada datanya dulu ya Ibu Bapak. Nah, kita seringkali lupa, Ibu Bapak, sebagai penulis atau peneliti itu mengupload, mengunggah data yang kita miliki. Ini saya ambil contoh, saya kalau melakukan analisis data, saya terakan data saya ini bisa diakses oleh masyarakat di mana, ya saya upload ke Figshare misalnya, gitu ya. Kemudian setelah menunjukkan lokasi datanya, kemudian saya melakukan misalnya analisis regresi linear berganda ya untuk menjawab rumusan masalah saya. Saya ceritakan di bagian data analisis. Nah, ini gambaran Figshare ya, yang tempat saya menaruh data ini ya di HTTP ini. Ini bisa diakses oleh siapapun, sehingga nanti kalau ada yang ragu, datanya ada apa enggak sih? Ini ngarang-ngarang atau tidak sih datanya gitu ya? Ya silahkan aja mengakses ke Figshare ini gitu ya. Repository data ya. Kemudian di dalam analisis statistik itu yang sering terlupa juga adalah uji asumsi. Nah, ini yang sering lupa. Kalau saya melakukan regresi linear berganda, misalnya karena ada 4 independent variable dan 1 dependent variable gitu misalnya ya. Nah, maka saya perlu menguraikan ya apa yang menjadi asumsinya. Misalnya ada asumsi uji normalitas, ada asumsi uji heteroskedastisitas. Tapi ini istilah-istilah yang sangat teknikal ya. Maksud saya adalah kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, perlu melakukan uji asumsi. Jangan sampai kita melakukan sebuah analisis statistik, misalnya korelasi, mensyaratkan apa? Mensyaratkan datanya normal. Tapi kita tidak menyajikan bahwa data kita normal gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan analisis dan menyajikan di dalam bagian hasil penelitian, Bapak Ibu, misalnya kita melakukan uji korelasi antar variabel. Tabel bisa menjadi alat bantu ya, dalam menyajikan hasil penelitian. Tabel maupun gambar itu bisa menjadi alat bantu. Ya. Tapi syaratnya tabel maupun gambar ini perlu dituliskan kepanjangan dari singkatan-singkatannya. Jangan sampai orang kebingungan baca tabel ini ya, NBE apa ya NBE ini ya. Mesti baca seluruh naskahnya baru ngerti, oh NBE itu Negative Behavior Evaluation. Sebaiknya diberikan notes ya. Jadi bayangkan bahwa tabel ini berdiri independen, berdiri sendiri. Kalau orang baca ini tanpa harus baca artikelnya, dia bisa paham maksud dari tabel ini ingin mengatakan apa ya. Termasuk tabel linear regression-nya gitu ya. Oke. Kemudian ada satu artikel saya juga, saya melakukan penelitian tentang hubungan antara budaya nasional dengan research output gitu ya. Nah, ini contoh gambaran kalau saya melakukan komponen plot gitu ya di sini. Tadi sekali lagi gambar bisa dijadikan alat bantu untuk menyajikan hasil. Jangan segan-segan menggunakan gambar karena itu nanti akan disenangi oleh reviewer maupun pembaca karena nanti kemudian akan lebih mudah untuk memahami hasil penelitian. Dengan catatan jangan diulangi lagi gitu ya di bagian hasil. Kalau misalnya Bapak Ibu memberikan tabel seperti ini misalnya, Bapak Ibu lihat angka 0,83 ini kan korelasi antara Guild NBE dengan nomor 2 yaitu Guild Trap ya Bapak Ibu ya. Itu 0,83. Sebenarnya nggak perlu dituliskan lagi di dalam naskah
korelasi antara Guild NBA dan Guild Prep adalah 0,83 dengan P sekian. Sebenarnya nggak perlu lagi, karena sudah ada di tabel. Artinya jangan ada redundansi, jangan ada penumpukan kalimat-kalimat yang sebenarnya sudah ada di dalam tabel. Ya. Kalau anak skripsi biasanya buat nebel-nebelin skripsi begitu dia, diulang-ulang lagi penulisannya. Gitu ya. Oke, nah ini bagan kalau melakukan regresi linear berganda, sajikan ya supaya nanti bisa lebih jelas. Kemudian mengenai diskusi, Bapak Ibu, karena ini merupakan pembahasan, ya Bapak Ibu bisa menekankan beberapa hal ya. Diskusi itu intinya adalah membandingkan hasil penelitian kita dengan teori-teori sebelumnya, dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Apa persamaannya, apa perbedaannya, apakah ada perbedaan yang kontras atau perbedaan sedikit saja, apakah penelitian saya mendukung penelitian sebelumnya, atau membantah. Nah, itu intinya metode pembahasan seperti itu. Tetapi di sini bisa ditekankan di bagian pembahasan ini beberapa hal. Pertama adalah kalau Ibu Bapak merasa atau bukan merasa ya, berdasarkan proses yang Ibu Bapak lakukan, penelitian Ibu Bapak itu mengisi sebuah kesenjangan teoritis, itu bisa dinyatakan ya. The study result fill the theoretical gaps in resolving the following issue misalnya, gitu kan. Kemudian kalau Ibu Bapak memikirkan adanya implikasi praktis, itu juga bisa dilakukan di dalam diskusi. These findings, a practical implication is that, gitu kan ya. Kemudian kalau Ibu Bapak menemukan hasil yang tidak signifikan secara statistik, maka Ibu Bapak bisa memberikan penjelasan alternatif kenapa bisa tidak signifikan. Kemudian keterbatasan ya, karena kita scholar, kita harus punya academic modesty namanya, yaitu kerendahan akademik, bahwa tidak ada penelitian yang sempurna di dunia ini ya. Kita saling bahu-membahu membangun teori para peneliti, tapi saya punya keterbatasan atau limitasi ya. Oh, masih ada yang perlu ditingkatkan di dalam konstruk teorinya, masih ada yang perlu ditingkatkan di dalam butir-butir tertentu dari kuesionernya, silahkan ya. Limitasi ini saya kira perlu dan memerlukan kerendahan hati. Ya. Terakhir kesimpulan ya, ini merupakan wrap up dari semuanya gitu kan ya. Ya langsung saja di study concludes apa misalnya. Di sini saya bicara soal bagaimana psychological mechanism itu bisa mempengaruhi emosi moral yang mengarah pada tindak korupsi. Nah saya sebutkan di sini ya. Saya meneliti 4 jenis emosi moral, kemudian saya langsung saja menyatakan gitu kan ya, mana yang signifikan dan mana yang tidak signifikan. Ada berapa yang signifikan, ada berapa yang tidak signifikan. Kemudian saya mengatakan di sini, saya menekankan, oh sebelumnya Cohen pernah nih mengklaim bahwa emosi moral bisa mendeteksi korupsi, tapi Cohen sendiri belum melakukan pengujian empiris. Saya mengisi di situ ya, maka saya katakan this also clarifies the claim of Cohen. Jadi klaim Cohen ternyata didukung oleh hasil penelitian saya. Itu kesimpulannya bisa diletakkan di situ ya. Yang harus diwaspada dari kesimpulan adalah jangan membawa informasi baru di dalam kesimpulan gitu ya. Kemudian jangan lagi ada indeks-indeks statistik di dalam kesimpulan, karena ini sudah simpel Bapak Ibu. Kalau ada indeks statistik itu adanya di hasil. Ya, paling jauh di pembahasan bolehlah ada sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah di kesimpulan, nggak perlu lagi kalau Bapak Ibu melakukan uji T untuk uji beda, angka T-nya ditaruh di situ, angka P-nya di situ, angka R-nya ditaruh di situ, nggak perlu lagi. Ya. Statistik itu sudah cukuplah di bagian hasil dan pembahasan. Tidak perlu lagi ada di kesimpulan. Kemudian tesis statement yang diungkapkan di bagian introduction, ya tadi yang sudah dijelaskan Pak Kun, kemudian ditegaskan lagi di dalam bagian kesimpulan, ya. Kemudian jangan terlalu overclaim, Bapak Ibu ya. Maksud saya overclaim begini, seringkali itu peneliti Indonesia itu, misalnya dia melakukan penelitian di Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur. Kemudian dia mengatakan di kesimpulan, jadi orang Indonesia ternyata, orang Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Kalau misalnya sampelnya ada di Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur kan itu mungkin kalau Bapak Ibu nyebut orang Jawa mungkin masih lebih tepat begitu ya. Tapi kalau orang Indonesia itu namanya overclaim ya, overgeneralize namanya ya.
Nah, terakhir saya ingin mengatakan ada sebuah budaya baru saat ini dalam melakukan penelitian. Nanti Bapak Ibu silakan cari aja, namanya preregistrasi. Ya, ini penting saya kemukakan di sini. Preregistrasi itu artinya sebenarnya sederhananya namanya booking. Ya. Booking. Kalau kita mau masuk ke hotel kan kita booking dulu ya, booking hotel atau memesan tiket pesawat. Nah, tapi dalam penelitian itu preregistrasi maksudnya adalah rencana penelitian kita itu ditulis ya, seperti kalau misalnya Ibu Bapak melakukan kaji etik, kalau yang bagi kuliah F3 itu tahu lah, kaji etik itu kan harus menulis rencana penelitian ya, desainnya apa, pengambilan datanya gimana, apakah akan berpotensi melukai manusia atau tidak gitu kan ya. Ditulis, kemudian diupload ke sebuah situs preregistrasi. Salah satu situsnya namanya Open Science Framework ya, osf.io. Silakan dicatat di bawah, osf.io. Itu tempat untuk menaruh preregistrasi. Ya. Tujuannya apa? Sekarang beberapa jurnal sosial internasional itu sudah menghendaki preregistrasi. Latar belakangnya adalah karena banyak peneliti yang seperti mencurangi dirinya sendiri. Ya, misalnya dia mengatakan awalnya X mempengaruhi Y, ya. Kemudian dianalisis datanya ternyata tidak signifikan secara statistik. Kemudian dia coba-coba Y mempengaruhi X, dia analisis lagi pakai SPSS, pakai Listrel. Oh, ternyata signifikan. Lalu dia katakan hipotesis saya adalah Y mempengaruhi X. Padahal kan awalnya X mempengaruhi Y. Artinya sudah terjadi tidak berintegritas, terjadi pelanggaran integritas. Maka bukan beberapa ya, sudah cukup banyak reviewer jurnal internasional itu meminta mana preregistrasi Anda, tanggal berapa Anda preregistrasi, taruh di websitenya itu tanggal berapa, ya mana rencana penelitian Anda, sehingga Anda nggak bisa memutar balik lagi hipotesisnya, tidak bisa lagi memutar balik hubungan antar variabelnya, gitu ya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu ceritakan di dalam naskah Bapak Ibu bisa disebutkan. Saya sudah melakukan preregistrasi, websitenya atau alamat lamannya adalah ini. Ini adalah praktek keterbukaan dalam riset yang sangat perlu dan sudah menjadi standar internasional. Oke, saya kira itu pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maklum. Terima kasih Pak Junet, luar biasa Pak, komprehensif sekali bahasan Pak Junet terkait dengan metode pembahasan sampai pada simpulan. Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, dari pembahasan Pak Junet ada banyak hal yang menjadi catatan penting yang disampaikan oleh beliau, dan kalau mau disebut state of the art dalam pemahaman kita, kajian-kajian kita, ini juga bisa disebut demikian. Yang pertama tadi tentang replikasi. Jadi penegasan Pak Jun bahwa replikasi itu juga adalah sebuah kebutuhan untuk memperoleh kemajuan di dalam bidang ilmu. Jadi kalau kita berbicara kebaruan juga itu bisa diperoleh melalui replikasi, karena replikasi tadi itu bisa mengukuhkan satu temuan, bisa juga memberi temuan baru yang pada akhirnya menjadi permasalahan baru yang perlu lagi dibuktikan dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Itulah betapa pentingnya replikasi, sehingga kita tidak perlu berkecil hati. Apakah kita melakukan replikasi ataukah kita melakukan suatu penelitian yang tadi dianggap memiliki novelty atau kebaruan. Lalu yang kedua, dan ini adalah masalah penting di dalam menulis artikel yang banyak kita temukan terkait dengan metode penelitian. Pada umumnya, ya mungkin budaya kita ketika menuliskan metode itu terlalu umum. Ya, kita terlalu umum. Ketika kita melakukan metodenya, misalnya mengumpulkan data melalui wawancara, maka yang kita tuliskan adalah wawancara saja. Tapi bagaimana kita melakukan itu, dengan cara apa, instrumen apa, berapa orang yang kita libatkan, mengapa kita pilih dia, atas pertimbangan apa, itu seringkali sumir di dalam laporan-laporan penelitian atau artikel yang kita review atau kita terima dari penulis. Sehingga Pak Jun tadi memberi penegasan betapa pentingnya detail, rigid, jelas. Ya, jadi sekecil-kecilnya suatu langkah yang kita lakukan dalam penelitian ini itu penting dijelaskan. Lalu kemudian justifikasi ilmiah dari pilihan-pilihan yang kita ambil itu juga penting sebagai bagian dari metode. Kemudian yang ketiga tadi yang tak kalah pentingnya bagaimana kita melakukan preregistrasi. Ya, terus terang ini menurut saya adalah cara pandang baru juga di kita, karena selama ini, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Junet, kalau kita tidak tadi misalnya, kalau kita tidak menemukan A mempengaruhi B, tapi yang ketemunya B mempengaruhi A,
itulah kemudian yang disetting seolah-olah memang hipotesis awal kita demikian, sehingga diarahkan penelitiannya ke sana. Ya, saya baru membaca satu artikel malah di satu jurnal internasional Q1, itu pre-registrasi untuk penelitian bahasa sudah dilakukan. Jadi penelitian bahasa terkait dengan COVID itu ada sekitar COVID-19 itu ada sekitar 12 sampai 15 itu di pre-registrasikan. Dan itu dimuat sebagai satu artikel, Pak Jun. Jadi yang itu dia seperti abstrak begitu, tapi sudah ada hipotesis-hipotesisnya, itu dimuat secara berutang oleh satu peneliti, tapi tetap menuliskan peneliti-peneliti yang melakukan penelitian, karena dia kumpulan penelitian, di registrasikan begitu, dan dimuat di satu jurnal Q1 malah. Nah, ini juga penting sekali. Saya malah penasaran, ingin menunggu itu, kapan keluarnya artikel dari apa namanya penelitian yang di pre-registrasikan tadi itu. Iya. Ini saya kira adalah aspek-aspek penting yang kita bahas pada sore ini, dan ada beberapa pertanyaan perlu direspon oleh Pak Jun sekira. Ya, saya mulai dari paling atas ini ketika sesi ini dimulai. Nah, ini terkait dengan reliability. Berarti ini mengarah ke metode bagaimana mengeksplorasi reliability jika itu penelitiannya individual riset. Dan saya hubungkan dengan pertanyaan lainnya. Ada juga pertanyaan lain di sini, apakah memungkinkan kita melakukan penelitian dengan satu subjek? Ya, ini dulu, Pak Jun. Iya, kalau kasusnya satu, ya, atau tadi pakai istilah individual research, bisa menggunakan teknik, nanti dicari aja ya Bu Bapak ya, operasionalnya itu namanya test retest, ya, test retest. Jadi misalnya kalau misalnya kita ingin menguji reliabilitas sebuah alat gitu ya, diberikan tes pada satu masa gitu ya, atau pada satu waktu, misalnya hari Selasa jam 10 pagi gitu ya, kemudian nanti dites kembali kepada subjek yang sama, misalnya pada hari Kamis misalnya gitu ya, nanti dilihat apakah itu hasilnya berkorelasi atau tidak. Itu salah satu contoh untuk menguji reliabilitas untuk kasus individual seperti itu. Jadi, atau within subject ya. Nah. Jadi dilakukan di waktu berbeda gitu Pak ya? Iya, bisa seperti itu. Tapi itu nanti Pak Jun, misalnya kalau dilakukan pagi di hari Selasa, apa itu harus pagi juga di hari Kamis? Atau misalnya waktu lain, supaya kita melihat bahwa ada variasi di dalamnya? Nah, itulah yang dalam penelitian itu disebut sebagai hal-hal yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian kita ya. Kalau dalam paradigma eksperimental itu disebut sebagai confounding variable gitu ya. Apakah waktunya pagi atau malam itu berpengaruh atau tidak, ya kan? Apakah Senin mesti ketemu Senin atau boleh Senin dengan Jumat ya? Itu semua adalah pertimbangan metodologis kita. Kita lah yang paling tahu sesuai dengan problem yang hendak kita angkat, karena itu sifatnya kasuistik untuk setiap kasus gitu ya. Mungkin kalau untuk kasus tertentu, untuk topik riset tertentu nggak ada masalah soal pagi dan malam gitu ya. Tapi kalau soal yang lain mungkin ada masalah di situ ya, sebagai contoh gitu. Itu bisa Pak seperti itu. Dan semuanya itu pertimbangan kita. Iya, harus dijelaskan. Jadi itu sekali lagi metode harus menjelaskan rasionalnya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Jun, terkait dengan model, metode, dan desain di dalam bagian methods itu. Apakah ini boleh dipertukarkan, digunakan secara bergantian? Ini pertanyaan dari Ibu Wati. Iya, kita melihat bahwa ada diferensiasi istilah ya di dalam di dalam metode penelitian ya. Saya sendiri, misalnya ini contoh yang lain ya. Pernah melihat misalnya dalam penyusunan sebuah instrumen ukur seperti kuesioner ada istilah faktor, dimensi, indikator ya kan, macam-macam gitu kan ya. Nah, kita harus nanti merujuk ke paradigma atau merujuk ke teori atau buku yang mana, itu nanti diterangkan. Tapi kalau mengenai desain, ini sekaligus menjelaskan pemahaman saya saja ya, nanti silakan dicek misalnya ya. Mengenai model, desain, dan metode begitu ya. Tadi saya sekilas sudah menyampaikan ya bahwa yang namanya metode ya kan, yang namanya metode itu
merupakan turunan atau derivat dari desain, gitu ya, dari desain penelitian yang kita gunakan. Dan desain penelitian yang kita gunakan tergantung pada paradigmanya, gitu ya. Saya ambil contoh, misalnya paradigmanya adalah positivistik, misalnya positivis, ya kan. Kemudian desainnya adalah desain kuantitatif, ya kan. Kemudian metodenya adalah metode survei, misalnya seperti itu, ya. Jadi turunan dari paradigma ke desain, kemudian ke metode, ya kan. Nah, metode itu nanti selain survei itu kan pengambilan datanya, gitu kan ya. Nanti masuk ke metode yang samplingnya, misalnya apa yang mau kita pakai ya, apakah random sampling, apakah non-random sampling. Itu dua-duanya bisa sih di metode apa namanya di paradigma positivis itu, gitu ya. Sedangkan model ya, saya lebih melihatnya model itu adalah sebagai hasil ya, hasil penelitian kita ya. Hasil penelitian kita itu nanti akan dirumuskan dalam bentuk model misalnya atau sebuah theoretical model, ya kan. Jadi dari paradigma yang kita gunakan, desain yang kita gunakan, tadi kemudian masuk ke metode, dari metode kita memperoleh data penelitian ya, bukankah begitu ya, kita memperoleh data penelitian, kemudian data penelitian kita itu membangun sebuah model teoretik. Nah, kalau dalam paradigma positivistik yang namanya model itu sudah ada di depan Bapak Ibu ya, sudah ada di depan. Mungkin saya share sebentar. Mungkin tadi masih ingat gambar sebentar ya. Saya masih bisa share screen ya Pak Sultan ya. Monggo Pak. Ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh model teoretik. Lalu, sebentar ya. Salah satu contoh model teoretik dalam pendekatan positivistik, ya, dalam paradigma positivistik yang menggunakan metode kuantitatif, ya. Nah, model ini kita susun di depan, ya kan? Maka ada hipotesisnya. Hipotesis pertama misalnya adalah performance expectancy mempengaruhi behavior intention, ya kan? Effort expectancy mempengaruhi behavior intention. Jadi model ini kita sudah bangun di depan gambar ini, kemudian nanti kita mengumpulkan data untuk apa? Untuk menguji model ini. Maka muncullah istilah uji model, ya kan? Untuk menguji model ini berdasarkan data yang kita miliki ini, data penelitian kita itu support nggak sih model ini, gitu kan ya? Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, kita itu tidak membangun model di awal, ya kan? Kita mungkin karena sifatnya lebih ingin memahami, ya kan, Verstehen, ya kan, dalam bahasa Jerman itu kan, ingin memahami fenomena di lapangan. Malah kita harus mengurung tadi kan, harus bracketing, ya, asumsi-asumsi yang kita miliki, gitu ya. Jangan sampai asumsi-asumsi itu kemudian menghadirkan bias dalam penelitian kita, gitu ya. Maka model dalam penelitian kualitatif itu sifatnya mungkin lebih bisa sih digambar bagan seperti ini, tapi tidak sekaku ini. Kalau ini panahnya ada maknanya ini. Maknanya itu ingin mengarah ke hubungan kausal, sebab akibat, mana sebabnya, mana akibatnya, mana mediatornya. Ini kan mediatornya behavior intention nih. Akibatnya kan yang di paling kanan, actual usage behavior, ya kan? Prediktornya yang di paling kiri kan, performance expectancy sampai dengan trust, gitu kan ya. Nah, ini sudah rigid seperti ini. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif itu nanti evolving, dia sifatnya berkembang ya, model yang kita bangun seiring dengan apa? Seiring dengan perkembangan datanya. Kita nanti mewawancara, mungkin nanti model kita kemudian nanti akan bergeser lagi, berubah lagi gitu, seiring dengan pemahaman baru yang diperoleh oleh peneliti. Kira-kira seperti itu. Gimana Pak Sultan? Maaf. Ya, pertanyaan dari Pak Asis menanyakan aplikasi metode etnografi di pendidikan. Kira-kira bagaimana melakukannya jika itu dilakukan utamanya di pendidikan bahasa? Wah, ini kelihatannya malah Mas Sultan ini yang lebih ini gitu ya. Bapak Ibu, karena background saya kurang mendalami soal pendidikan bahasa gitu ya. Tapi mungkin saya sekilas saja, kalau misalnya dari sisi
Kalau topiknya pendidikan begitu ya, etnografi itu kan lebih ingin melukiskan ya, dari kata etno dan grafi gitu kan ya, ingin lebih melukiskan sesuatu yang sifatnya pertama-tama sifatnya kultural gitu ya. Artinya kultural di sini tidak harus Jawa, Sunda atau Batak gitu ya, tapi kultural in a culture in a broad sense. Misalnya bisa saja saya membayangkan ya Ibu Bapak ya, nanti tolong dikoreksi Mas Sultan kalau keliru. Etno di sini bisa dibayangkan misalnya budaya belajar begitu ya. Saya nggak tahu apakah di dalam teori pendidikan atau pedagogi atau andragogi itu ada jenis-jenis jenis-jenis learning culture atau budaya belajar gitu ya. Maka itu yang bisa menjadi objek studi dari sebuah studi etnografi dalam bidang pendidikan bahasa gitu ya. Jadi melakukan deskripsi yang kaya misalnya ya. Oh, kalau misalnya kelompok anak dengan IPK ya, atau dengan nilai rapot dari sekian sampai sekian gitu ya, kita pengen mendalami strategi belajarnya itu seperti apa sih gitu ya. Kita melakukan rich description terhadap itu gitu ya. Mungkin kita menduga gitu ya, tapi kita tentu saja harus menguji terus dalam arti melihat ke datanya gitu ya. Barangkali dengan yang kelompok IPK yang lebih rendah atau nilai rapot yang lebih rendah, strategi belajarnya ada perbedaan gitu ya. Nanti kita deskripsikan lagi. Jadi titik tekan etnografi itu sekali lagi lukisan ya, sebenarnya bukan membandingkan ya, lukisan karena dia grafik ya, etnografi ya, dia melukiskan, tapi boleh nanti di ujung mengatakan berdasarkan riset etnografi ini terlihatlah ternyata ada perbedaan antara mereka yang IPK-nya sekian dengan sekian, strategi atau budaya belajarnya begini, yang mereka-nya IPK-nya sekian sampai sekian, budaya belajarnya seperti ini gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu gambaran. Menarik sekali itu Pak. Ya, pertanyaan terakhir kira-kira ini sangat bagus juga menurut saya. Ada pertanyaan dari saya lihat tadi Ibu Ida Yeni Rahmawati. Beliau menanyakan apakah memungkinkan metode kepustakaan itu lolos untuk jurnal internasional. Saya kira ini akan mengarah ke systematic literature review dengan meta analisis barangkali ini nanti. Iya. Ya. Oke, sangat Bu, sangat memungkinkan gitu ya. Bahkan saya boleh mengatakan dunia ilmu kita itu butuh, ya. Dunia kita itu butuh penelitian yang berbasis kepustakaan ini, gitu kan ya. Umumnya kan yang kita kenal itu misalnya ada 3 ya, yang lebih loose atau yang lebih longgar itu yang banyak dilakukan di Indonesia, namanya narrative review ya. Nah, kalau di dalam narrative review penelitian kepustakaan ini biasanya kita melakukan ya udah ketemu sekenanya, nyari di internet, nyari di Google Scholar, nyari di Google Books, nyari di Scopus ya, ketemu artikel ini saya tempelkan, mendukung ya kan, mendukung tesis statement saya begini gitu kan. Nah, itu namanya narrative review Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada kriteria untuk mengeksklud maupun menginclude literatur yang kita gunakan. Tapi kalau tadi yang Pak Sultan katakan SLR ya, nanti silahkan dicari untuk detailnya, systematic literature review SLR ya, itu udah lebih ketat daripada naratif review tadi. Kita justru di depan di bagian metode ini yang saya bicarakan metode itu sudah menyebutkan ya, sudah mengidentifikasi kriteria pustaka yang bisa kita gunakan itu yang bagaimana ya. Saya ambil contoh, oh saya mau pakai database Web of Science ya kan. Alasannya begini ya. Nah, selain database Web of Science, saya khusus jurnal-jurnal dengan bidang ilmu ini. Khusus yang penulisnya, kualifikasinya dari negara itu, ya kan? Nah, itu semua disesuaikan dengan tujuan penelitian kita tentu saja. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam systematic literature review, ya kan?
itu kita memiliki kriteria inklusi dan eksklusi kepustakaan yang sangat jelas di depan sebelum kita mengambil literaturnya. Dan dari systematic literature review inilah kemudian akan turun tuh yang namanya kebaruan, akan turun tuh yang namanya hipotesis gitu ya. Jadi systematic literature review ini sangat bermanfaat buat siapa? Untuk anak-anak mahasiswa yang sedang kuliah S3, S2, itu mereka baca systematic literature review itu gembira sekali. Kenapa? Mereka nggak harus baca banyak buku, cukup baca SLR artikel ibu itu, SLR itu, ya kan? Dia memperoleh wawasan dalam sekejap. Wah, ternyata gap-nya di sini. Wah, ternyata yang sudah dilakukan ini, yang belum dilakukan itu, gitu. Jadi kalau ditanya sangat mungkin atau tidak, sangat mungkin. Mungkin yang menurut saya pertanyaan itu bisa muncul karena di Indonesia penelitian kepustakaan itu konotasinya itu adalah naratif review tadi yang sangat longgar, sangat loose, yang seperti anak kuliah atau anak sekolah menengah itu merangkum dari berbagai buku atau jurnal gitu. Itu bukan itu ya. Yang namanya systematic literature review itu Bapak Ibu dan meta analisis itu tetap ada research question-nya ya. Seperti misalnya saya mempertanyakan penolakan sosial mempengaruhi harga diri nggak sih? Nah, saya mulai dari sebuah research question itu. Kemudian saya melakukan systematic literature review, ya kan, mencari semua literatur berkenaan dengan social rejection, mencari semua literatur berkenaan dengan harga diri, dan mencari semua literatur yang berkaitan dengan variabel-variabel yang mirip-mirip, ya kan, variabel-variabel yang mirip dengan self-esteem apa, variabel yang mirip dengan social rejection apa, saya kumpulkan di situ, saya baca, saya analisis, kriteria kepustakaannya itu apa gitu ya, apakah harus Sinta 2, apakah harus Scopus, apakah harus Web of Science, apakah penulisnya harus begini atau begitu. Nah, kemudian disitulah saya melakukan pengolahan, nanti di kesimpulan saya akan mengatakan bahwa, oh ternyata penolakan sosial besar kemungkinan berpengaruh terhadap harga diri berdasarkan systematic literature review ini. Gitu. Jadi tetap ada goal-nya. Kalau kita kan seringkali membuat penelitian kepustakaan itu juntrungannya nggak jelas gitu loh. Apa ini yang mau dijawab ya? Kita punya thesis statement apa? Iya, iya. Perkembangan penelitiannya sudah sejauh mana gitu kan ya? Seperti itu kira-kira. Jadi sangat mungkin untuk jenis SLR dan meta-analisis. Kalau meta-analisis Bapak Ibu itu lebih bersifat kuantitatif ya. Jadi saya menemukan misalnya tadi untuk menjawab penelitian apakah social rejection mempengaruhi self esteem ya, maka saya mengumpulkan semua literatur korelasional dan semua literatur eksperimental yang khusus meneliti social rejection dengan self esteem ya. Misalnya ada yang dilakukan di Yunani, ada yang dilakukan di New York ya kan, ada yang dilakukan di Nusa Tenggara ya kan. Wah, pokoknya saya kumpulkan. Bahkan meta-analisis itu menghendaki penelitian yang unpublished ya. Nah, ini satu catatan juga nih. Jadi peneliti meta-analisis itu seringkali ya menghubungi para peneliti atau para penulis yang dia duga menyimpan hasil-hasil penelitian tentang variabel yang ingin dia teliti tadi, gitu ya. Ada nggak sih literatur yang unpublished ya kan? Yang berkaitan dengan itu. Kenapa literatur yang unpublished penting? Ya, karena begini Bapak Ibu, kecenderungan di negeri kita dan di negeri banyak orang juga, kalau melakukan penelitian hubungan statistikalnya tidak signifikan, itu masuk laci Bapak Ibu. Jadi tidak mau dipublish gitu loh. Dianggapnya itu kita gagal karena korelasinya tidak signifikan gitu ya. Wah, P-nya kecil, P-nya lebih besar dari 0,05 tidak signifikan. Udahlah publish yang signifikan aja, misalnya meneliti 3 variabel dengan 3 IV dengan 1 DV ya, yang signifikan 2 nih dengan 1 DV ini, kita publishnya yang ini Bapak Ibu, yang ini kita buang ya. Seringkali peneliti seperti itu, bahkan dianjurkan ya oleh pembimbing, oleh apalah promotor misalnya begitu ya. Wah, ini tidak signifikan, di ini aja. Padahal itu penting, hasil yang tidak signifikan itu penting. Bayangkan kalau misalnya kita meneliti efektivitas sebuah program ya Bapak Ibu ya, program intervensi, misalnya bansos
bansos pemerintah itu efektif nggak menekan kemiskinan? Misalnya saya ambil contoh seperti itu ya kan. Kemudian LSM melakukan penelitian di berbagai daerah. Tapi yang muncul di jurnal itu hanya yang signifikan saja, yang bansos efektif. Gimana? Hasilnya kan jadi bias, ya kan? Hasilnya jadi tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kita perlu studi yang menunjukkan bahwa ada loh bansos tidak efektif dalam kondisi seperti ini gitu kan ya. Ya kan, sehingga nanti yang efektif dengan yang tidak efektif itu digabungkan. Nah, itu yang namanya meta-analisis, menggabungkan efek dari penelitian yang memiliki efektivitas dengan penelitian yang tidak memiliki efektivitas. Dirata-ratakan efeknya itulah yang namanya meta-analisis. Saya kira itu jawabannya. Ya, makasih Pak Jun. Jadi Bapak Ibu tadi yang bertanya bahwa penelitian literatur atau pustaka itu sangat memungkinkan dan sudah diuraikan tadi oleh Pak Jun. Paling tidak ada dua yang bisa kita lakukan, systematic literature review maupun dengan meta-analisis. Tapi sebetulnya juga naratif tadi juga bisa kita lakukan, dan kemungkinan ini juga akan berkembang di kalangan mahasiswa kita, utamanya D1, naratif analisis ini, karena ini akan menjadi persyaratan wajib untuk produk PKM tahun 2020. Ini Pak Jun. Iya. Betul. Jadi untuk program kreativitas mahasiswa itu nanti PKM penelitian, PKM AI itu juga boleh, malah dianjurkan ya Pak ya, untuk naratif review. Ya. Ini akan menjadi metode penelitian yang akan berkembang nantinya. Ya, saya kira begitu. Ya. Terima kasih Pak Jun. Ini di Makassar sudah 17.32, Jakarta perhatian 16.32, dan di Jayapura sudah 18.32. Bapak Ibu, kita lewat dari waktu kita 32 menit, tapi sesungguhnya memang ini kita menginginkan, karena pembahasan yang disampaikan oleh Pak Jun Juneman ini sudah sangat luar biasa, dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat membantu kita semua di dalam menulis artikel, sehingga rejecting index kita semakin menurun. Ketertolakan tulisan kita juga semakin menurun, paling tidak juga hal-hal dasar yang kita seharusnya tidak perlu lakukan bisa kita atasi dengan adanya tadi materi ini. Satu hal penting dari saya yang saya tangkap dari Pak Jun adalah bagaimana kita bisa mengemas metode penelitian itu sebagai sebuah resep yang bisa direplikasi persis seperti yang kita lakukan, karena langkah-langkahnya jelas, kebutuhannya jelas, perlengkapannya jelas, sehingga siapapun bisa melakukan itu dengan proses yang sama. Saya kira atas nama PPJB SIP menyampaikan terima kasih kepada Pak Juneman karena berkenan bergabung bersama kami. Begitu pula ucapan terima kasih ke Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang dilakukan oleh PPJB. Kami berharap bahwa kita bisa berjumpa pada kegiatan-kegiatan selanjutnya, karena kami terus juga menyiapkan kegiatan yang kira-kira Bapak dan Ibu butuhkan. Dan teman-teman panitia sudah menyiapkan respon nanti akan diberikan, kira-kira apa yang diperlukan oleh teman-teman terkait dengan pengelolaan jurnal maupun kepenulisan, nanti monggo mohon dibantu untuk direspon. Sebelum kita akhiri, mohon perkenan Bapak Ibu untuk membuka Zoom masing-masing, kita akan foto bersama. Ya, kita akan foto bersama. Ya, mohon dibuka. Kita mulai. Ya, mohon dibuka. Kita mulai dari halaman 1. Ya, dimulai dari halaman 1. Yang senyum, yang gagah, yang cantik, Bapak Ibu. Saya mulai dari 1. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ada 4 halaman ini, mohon bersabar, senyumnya ditahan. Halaman 2 sekarang. Ya, mohon dibuka Bapak Ibu kameranya supaya kita bisa simpan sebagai dokumentasi kegiatan. Ya, Cak Bas, gagah sekali senyumnya. Ya, saya gambarnya 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sekarang halaman 3, Bapak Ibu, bisa dibuka. Halaman terakhir. Ya, oke. Terima kasih. Saya kira ya dengan selesainya foto bersama ini, maka inilah akhir dari acara kita. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya tutup.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kegiatan Bapak Ibu. Selamat sore, Pak Juni. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Sultan. Sore. Pak Sultan, thank you Pak Sultan. Bosnya luar biasa. Biasa. Ya, ya, makasih ya. Hari ini share kegiatan